Dia selalu jadi bahan ejekan perundungan dan hinaan dari semua orang di sekitarnya. Dokter pribadinya bahkan berkata kalau dia takkan pernah bisa membangkitkan skill apapun. Tapi di tengah semua cemoohan itu, api di dalam dirinya tidak pernah padam. Setiap hari ia berlatih mencari celah, sekecil apapun untuk bangkit menjadi player. Suatu hari saat ia diam-diam berada di dekat dungeon yang baru muncul, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis manis yang berada di ambang ajalnya. Dengan hati tulus ia menolong gadis itu, tanpa tahu kalau dia adalah sang ratu iblis. Sebagai imbalan gadis itu, menyuntikkan seluruh sihirnya, dan mengirimnya kembali ke masa lalu untuk menjadi raja iblis terkuat. Tapi sebelum semua itu, mari kita mulai ceritanya dari awal. Kisah dimulai dengan kembalinya para penakluk Dungeon Bale. Seorang gadis pirang melangkah dengan angkuh di karpet merah disambut kilatan cahaya kamera. Dungeon Bale yang mustahil itu akhirnya berhasil ditaklukkan olehnya seorang diri. Sang bintang pirang itu bermandikan cahaya kemuliaan dari semua pujian yang ada. Namanya Ori Machura, Master Guild dari Guild 100 Flowers Blowing, seorang Grand Sorcerer, peringkat S dengan skill rubah berekor. Ya, kekuatannya jelas berada di level yang berbeda. Para wartawan terus membanjirinya dengan pujian. Mereka bahkan menyebutnya sebagai satu-satunya harapan untuk menaklukkan Dungeon Lulu Heart Dungeon tersulit dalam sejarah. Tapi Ori menepisnya dengan dingin berkata, ia hanya berburu untuk dirinya sendiri, lalu berbalik pergi. Dengan keangkuhan yang sama, seperti saat datang, ia mengabaikan semua pertanyaan lain yang dilontarkan padanya. Sementara itu, di kamarnya karakter utama kita menyaksikan semua itu dari ponselnya sebelum berangkat kerja paruh waktu. Ia teringat kata-kata Ori tentang berburu untuk diri sendiri dan sangat meragukannya. Ya, karakter utama kita ini, Mambito Walito, juga memimpikan hal yang sama menaklukkan menara dungeon itu. Dungeon pertama yang muncul dan yang paling sulit hingga saat ini. Tempat itu dikenal sebagai Dungeon Lulu Heart, yang selalu memancarkan aura mengerikan. Sejak kecil, ia selalu berharap suatu hari namanya akan diumumkan sebagai player baru. Tapi takdir berkata lain, dokter memvonisnya sebagai orang yang tak punya skill. Dan sebagai seorang yang tidak memiliki skill, ia takkan pernah bisa masuk ke dungeon membuatnya dianggap tak berguna oleh dunia. Para player lain selalu merendahkan dan mengintimidasinya tanpa henti. Bahkan teman-temannya sendiri menyuruhnya untuk berhenti bermimpi. Mereka bilang, dia tak punya harapan sedikit pun untuk mencapai tujuannya. Skill less julukan bagi mereka yang tak bisa membangkitkan kemampuan apapun. Ada alasan kuat kenapa mereka dilarang masuk dungeon karena itu sama saja dengan menjemput ajal. Ya, nasib mereka sudah ditentukan sejak awal. Meski begitu, di dalam hatinya pemuda itu tak pernah bisa menyerah. Jadi ia mengambil pekerjaan paruh waktu yang berhubungan dengan dungeon. Ia bahkan membeli sebilah pedang, sebuah pembelian bodoh yang ia tahu takkan pernah ia gunakan. Tapi tiba-tiba tanah bergetar hebat diiringi suara sirene yang memekakan telinga. Sebuah dungeon break terjadi. Seekor naga api raksasa keluar dari dungeon Pimon. Tak hanya itu, monster-monster lain mulai bermunculan dari berbagai tempat. Ada yang berbentuk biarawati, ada juga monster domba. Semua orang berlari panik. Sistem peringatan terus berbunyi menambah kengerian di tengah kekacauan itu. Tak lama karakter utama kita dikejar oleh monster domba. Ia mencoba melawan tapi pedangnya patah seketika. Pupus sudah harapannya. Tepat di ambang keputusasaan seberkas sinar keemasan datang menolongnya. Sebuah tebasan cepat laksana daun maple menghantam monster itu, menyisakan jejak cahaya keemasan yang indah. Sang penyelamat misterius menanyakan kondisi pemuda yang baru saja ia selamatkan. Dia adalah seorang Ranked S, peringkat 8 anggota dari Guild 100 Bunga Mekar. Gelar sang master pedang disandangnya dengan skill spesial Mata Kebenaran. Namanya Orimachi si cantik berambut pirang. Di tengah kekacauan, protagonis kita berterima kasih, namun ia hanya disuruh untuk segera pergi. Meski hatinya ingin sekali membantu, ia sadar kenyataan pahit bahwa ia tak berdaya dan hanya bisa melarikan diri. Ia menerima takdirnya dan berlari dengan penuh rasa sesal. Sadar tak bisa lari dari kejaran monster, ia pun memutuskan melewati gang-gang sempit di kota yang sudah seperti arena pertempuran. Saat itulah ia melihat seorang gadis tergeletak di lantai terluka parah dan tak berdaya. Gadis itu bertanya lirih apa dia seorang manusia. Namun pemuda itu seolah tak mendengar pertanyaannya. Pemuda itu tahu gadis ini harus segera diselamatkan. Tapi dengan luka yang begitu serius, waktu mereka tidak banyak. Kali ini ia menolak untuk lari dan diam saja. Ia mencoba menolong namun sang gadis menepisnya. Baginya menerima bantuan dari manusia biasa adalah hal mustahil, dan ia menunjukkan rasa tidak sukanya. Tapi protagonis kita tidak peduli. Meski sang gadis meronta, ia tetap mengangkat tubuh mungil itu ke punggungnya dan membawanya lari menembus kota. Situasi makin menggila. Seekor naga melepaskan serangan dahsyat ke arah kota. Dahsyatnya ledakan itu membuat protagonis kita dan teman barunya terlempar jauh. Sialnya mereka menarik atensi sang naga. Naga itu menatap tajam mata protagonis kita, lalu membuang muka begitu saja. Tampaknya sang naga tidak tertarik padanya. Tanpa banyak bertanya, ia merasa beruntung dan segera menggendong gadis itu lagi. Sang gadis heran mengapa pemuda ini terus berusaha
Padahal jelas mereka berdua tidak akan selamat. Protagonis kita pun setuju, tapi ia menolak untuk hanya berdiam diri pasrah. Ia bertekad akan melakukan apapun yang ia bisa untuk keluar dari situasi genting ini. Tekad itu menginspirasi sang gadis hingga ia membuat sebuah keputusan. "Apa kau ingin mengubah takdir ini?" tanyanya. Pemuda itu setuju. Ia ingin menyelamatkan dunia, tapi itu mustahil, jadi ia akan puas hanya dengan menyelamatkannya. Dengan jawaban itu, sang gadis mulai memberikan sebuah anugerah, meski ia benci harus bergantung pada seorang manusia. Tapi sayangnya hanya pemuda inilah satu-satunya wadah yang cocok saat ini. Ia menawarkan kesempatan kedua dengan bayaran jiwanya. Protagonis kita kebingungan, tapi yang akan ia terima adalah sebuah ulang kembali. Setelah menanyakan namanya, gadis itu pun memulai ritualnya. Ia mengungkap identitas aslinya Raja Iblis Luluhard, sang penguasa dungeon Luluhard. Ia pun mempercayakan data dungeon berharga miliknya. Sebelum ia sempat bertanya, kesadarannya terlempar ke masa lalu. Dan dari sinilah semuanya bermula sebagai ganjaran atas tindakannya, menyelamatkan seorang gadis, walau tak berdaya. Meja bundar. Entitas itu menganugerahinya sebuah skill. Namun proses itu gagal, karena Yukariaki tidak punya bakat atau kausalitas yang dibutuhkan. Setelah pertimbangan singkat, meja bundar memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberinya sebuah skill. Skill barunya bernama Lost Man, dengan kelas yang tidak teridentifikasi. Sebuah skill tentang kehilangan jati diri sebagai penghargaan atas tekadnya. Proses selesai, dan ia pun terbangun di tempat tidurnya. Semuanya terasa normal, seolah ia tidak baru saja berada di ambang bahaya. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Berita di tabletnya menampilkan kejadian 6 tahun yang lalu. Ia mengecek ponselnya dan benar saja tanggalnya cocok dengan berita itu. Tepat pada saat itu, gadis yang menjaganya menyadari kalau ia telah siuman. Gadis itu adalah orang yang sama dengan yang ia coba selamatkan, namun dalam versi lebih muda. Protagonis kita benar-benar kebingungan. Beberapa tahun silam, induk dari semua dungeon Menara Luluhard tiba-tiba saja muncul di Shinjuku. Setelah itu, dungeon-dungeon yang lebih kecil mulai bermunculan. Dungeon itu dipenuhi monster supernatural dan makhluk berbahaya. Di sisi lain, kekuatan luar biasa mulai bangkit. Orang-orang yang mampu membangkitkannya pun muncul. Mereka dikenal sebagai player. Skill ini memberikan para player kemampuan super dan peningkatan kekuatan yang melampaui akal sehat. Kembali pada protagonis kita dan teman barunya sang Raja Iblis. Ia masih diliputi kebingungan, sang gadis pun menjelaskan kalau ia telah mengalami regresi. Ia pada dasarnya telah kembali ke masa 6 tahun sebelum insiden itu, dan kini berada di dalam tubuhnya yang lebih muda. Dengan angkuh ia berkata semua ini berkat sihirnya. Namun kekuatan itu memakan sebagian besar sihirnya, membuat wujudnya mengecil dan tak kasat mata. Saat itulah kepingan puzzle mulai tersusun di benak sang pahlawan. Tugasku sudah selesai. Sekarang giliranmu untuk melangkah. Misinya adalah menghentikan dungeon break dari akarnya, tapi Yukari masih diliputi kebingungan. Luluhard sang iblis menjelaskan bahwa dungeon break adalah invasi para Raja Iblis yang mengincar dungeon miliknya, pusat kekuatan sihir terkuat. Kekuatannya begitu dahsyat, tak bisa dilawan sendirian, sehingga mereka semua bersatu untuk menjatuhkannya. Namun ada satu cara mengubah takdir. Jika Yukari mampu menaklukkan semua dungeon masa depan kelam itu, tak akan pernah ada. Sayangnya, Yukari hanya bisa mengaku meski ingin membantu. Ia merasa terlalu lemah. Ia seorang skillless, tapi bagi Lulu tekad di mata Yukari sudah lebih dari cukup. Baginya semua manusia itu sama saja, tak ada bedanya sama sekali. Lulu berjanji akan mengubahnya menjadi pemain terkuat yang melampaui batas manusia demi melindungi dungeon berharganya. Akhirnya mereka tiba di dungeon peringkat F. Bukannya semangat Yukari justru merasa tegang. Ia penasaran dengan latihannya, dan jawabannya datang lebih cepat dari dugaan. Dengan satu kibasan tangan, Lulu mengumpulkan sihir ungu pekat lalu menghantamkannya pada Yukari yang kebingungan. Dia baru saja menyuntikkan mana miliknya langsung ke sirkuit sihir Yukari. Ini adalah cara paksa agar seorang skillless sepertinya dapat merasakan sihir. Yukari sama sekali tidak mengerti. Lulu menjelaskan bahwa setiap skill menciptakan sirkuit sihir, dan Yukari harus mengendalikan mana yang mengalir deras di tubuhnya. Tapi Yukari tak bisa fokus. Rasa sakit dan kebingungan mengambil alih segalanya. Di ambang kesadaran, ia hanya berharap rasa sakit ini hilang, dan permintaan itu menjadi pemicu aktifnya sebuah skill. Sebuah skill unik yang memberinya kemampuan untuk kehilangan rasa sakit. Namun efeknya hanya sementara karena skill itu baru level 1. Seketika rasa sakit itu lenyap begitu saja. Untuk pertama kalinya ia merasakan mana beredar di tubuhnya, sebuah perasaan yang luar biasa bagi seorang player. Dari yang tak bisa merasakan apa-apa, kini mana mengalir deras di nadinya. Sensasi yang sungguh mendebarkan. Luluhard mendorongnya. Teruslah kehilangan semua yang menghambatmu, maka kau tak akan terhentikan. Pelajaran berlanjut, Lulu menyuruhnya memusatkan mana di kakinya. Itu akan memberinya kekuatan fisik super, tapi saat dicoba mana itu buyar seketika. Anehnya Lulu tidak khawatir. Ini membuat Yukari berpikir bahwa sang iblis ini mungkin baik hati. Betapa salahnya dia.
Tepat saat itu sesuatu muncul dari belakang. Seekor orc. Sebelum Yukari sadar monster itu sudah mengejarnya. Ia pikir pintu masuk adalah area aman, tapi ia lupa mana Raja Iblis di tubuhnya. Bagaikan hidangan lezat yang memanggil para monster. Tentu saja Luluhart sudah merencanakan ini semua. Dia tahu Yukari akan belajar dengan caranya sendiri saat ia berlari sekuat tenaga. Tanpa pengalaman bertarung, Yukari panik. Sementara sang Raja Iblis hanya mengamatinya dari jauh. Sambil menikmati camilan, seolah muridnya tidak sedang dalam bahaya besar. Saat orc itu menyerang di detik terakhir, Yukari berhasil. Ia memusatkan mana di kakinya melesat menghindar dengan tipis menciptakan sedikit jarak. Kepercayaan diri mulai tumbuh dalam dirinya. Namun itu tak bertahan lama. Saat ia mendongak, gerombolan orc lain sudah menunggunya. Sebelum ia sempat berkedip, sebuah ayunan mengarah padanya. Dalam sekejap dunianya menjadi gelap. Sesuai protokol Round Table, datang untuk mengambil kembali skill miliknya. Namun Luluhart akan membiarkan harapannya hancur, melanggar semua aturan. Dia melindungi skill berharga itu agar tidak direbut. Berkat sebuah perjanjian, dia terlempar kembali 1 jam sebelum ajalnya. Napasnya terengah-engah saat sadar. Namun sang Raja Iblis menyapanya dengan tenang. Selamat datang kembali. Seolah tak ada yang terjadi, pelajarannya yang mengerikan kembali berlanjut. Mana itu kembali disuntikkan ke tubuhnya. Rasa sakit dan kebingungan yang sama menyerangnya lagi. Tapi skill Lost Man aktif. Kemampuan menahan sakit seketika bekerja menyisakan kebingungan di benaknya. Luluhart mengingatkannya akan takdir berikutnya ini, waktunya para orc berpesta. Pahlawan muda kita masih diliputi kebingungan total. Sambil berlari menyelamatkan diri, Lulu menjelaskan bahwa dia memang telah dihabisi oleh para orc itu. Namun kontrak Death Return memastikan dia akan selalu hidup kembali 1 jam sebelum dia tumbang. Pikirannya masih belum bisa mencerna semua ini, tapi Lulu melarangnya berpikir terlalu keras. Satu hal yang pasti, selama dungeon break belum dihentikan, dia akan terus kembali dari ambang kekalahan. Dia hanya akan duduk manis menyaksikan calon penyelamat dungeonnya tumbang berkali-kali. Lulu mengamatinya dan menyadari sesuatu. Waktu reaksinya membaik, pengalaman itu membentuknya. Tapi untuk menjadi lebih kuat, dia tak bisa selamanya lari dan menghindar. Dia harus melawan. Dia pun sadar akan hal itu. Lulu akhirnya memberinya sebuah petunjuk kecil. Dia berkata bahwa jiwanya terhubung dengan sihir yang meluap di dunia ini. Hanya butuh tekad yang kuat untuk membangkitkan kekuatan itu. Entah itu keinginan menyelamatkan dunia, atau sekadar menjadi lebih kuat. Keinginannya kini begitu jelas, menghentikan dungeon break dan menjadi jauh lebih kuat. Maka itulah yang dia lakukan. Dia berhenti lari dan mulai menyerang. Mengalirkan mana ke lengan dan senjatanya. Sebuah serangan telak berhasil menebas seekor orc. Dia berhasil. Itu adalah monster pertamanya. Luluhart tersenyum bangga melihatnya. Awalnya Lulu berencana membuatnya tumbang 100 kali, agar tubuhnya terbiasa dengan rasa sakit dari sihir itu. Namun skill barunya meniadakan rasa sakit itu. Rencananya jadi jauh lebih mudah. Dia pun sadar pelatihnya bukan orang biasa, melainkan seorang Raja Iblis. Tapi tak ada waktu istirahat, orc lain sudah menyerbu. Dengan sihir yang mengalir deras di tubuhnya, dia bergerak cepat dan menebas setiap orc yang menghadang. Dia sendiri tak percaya dengan kecepatannya. Dalam 1 jam 10 orc berhasil dikalahkan. Bahkan Luluhart memujinya. Jika terus begini, dia pasti akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Tiba-tiba sebuah jeritan terdengar dari dalam dungeon. Seorang pria dengan belati mendekati wanita tak berdaya. Niat jahat terpancar jelas darinya. Nasib wanita itu tampak sudah di ujung tanduk. Dia adalah Sierra rank F dari Guild 100 Bunga Mekar. Pria itu memuji mata indahnya sebelum menyerang. Pahlawan kita mencoba menghalangi, tapi serangannya meleset. Saat Yukari menahan si penyerang, Sierra berteriak bahwa pria itu adalah pembunuh berantai yang mengincar para pemula. Sierra memohon agar Yukari lari untuk menyelamatkan diri. Saat itulah Yukari sadar, gadis ini adalah orang yang sama yang menolongnya sebelum dia kembali ke masa lalu. Sekarang gilirannya untuk membalas budi, tapi sayang pertarungan ini tidak seimbang. Tenaganya terkuras setelah melawan para orc, sementara lawannya bukanlah orang sembarangan. Si pembunuh menggunakan skill Wave of Terror. Gelombang mengerikan itu langsung menyerang Yukari, memicu rasa takut yang luar biasa. Skillnya terkunci, tubuhnya tak bisa bergerak. Dengan mudah, si pembunuh mendaratkan serangan fatal ke perutnya. Setelah melumpuhkan Yukari, dia kembali menghampiri Sierra untuk menyelesaikan urusannya. Di hadapan Yukari yang tak berdaya, dia berkata, ingin tahu skill milik Sierra, lalu menghabisi gadis itu tanpa ampun. Rencananya adalah membedah mereka semua nanti, untuk mempelajari skill mereka, layaknya sebuah eksperimen. Yukari ingin sekali berbuat sesuatu, tapi tubuhnya sudah diambang batas. Gadis yang telah menolongnya kini tumbang di depan matanya, dan dia tak bisa berbuat apa-apa. Semua ini karena dia terlalu lemah. Dia butuh kekuatan. Kekuatan yang jauh lebih besar. Urusan itu bisa menunggu untuk nanti. Kegelapan kembali merenggutnya, namun takdir membawanya kembali. 1 jam sebelum momen nahas itu, tepat di hadapan Luluhart. Kali ini tatapannya jauh lebih tajam. Permintaannya pada Luluhart
Hanya satu jadikan aku kuat, tak peduli berapa kali aku harus mengulanginya. Dia bertekad menumbangkan psikopat itu. Tentu saja Luluhart tidak keberatan, karena semua ini sesuai rencananya. Sejujurnya ia tak terlalu peduli pada gadis itu. Tapi itu bisa menjadi motivasi yang sangat bagus. Luluhart akan turun tangan langsung menempanya hingga batas kemampuannya. Sementara itu, sang pembunuh mengungkap alasannya pada Sierra. Dungeon ini sudah kehabisan mangsa, jadi ia akan menikmati setiap detik kehancurannya. Namun tepat saat serangan akhir akan mendarat, Yukari muncul lagi. Tapi bagi yang lain ini adalah pertama kalinya. Sierra mencoba bersikap tegar menyuruhnya pergi seperti yang sudah-sudah. Tapi pahlawan kita tak mau mendengar omong kosong itu. Tekadnya satu, menumbangkan bajingan ini. Dan tentu saja, dia tumbang lagi. Jauh sebelum regresi, ia pernah mendengar rumor tentang pembunuh berantai yang mengincar para pemain pemula. Tapi di lini masa aslinya Sierra tak pernah menjadi korban. Ia sadar kehadirannya yang memancing semua monster telah mengubah takdir. Hal itu justru memberi si pembunuh kesempatan emas untuk menyerang dan menulis ulang masa depan. Kini ia tak berdaya. Kemampuannya untuk bangkit kembali ternyata punya batasan. Ia hanya bisa kembali 1 jam ke belakang. Jika ia tumbang lagi sebelum 1 jam berlalu, ia hanya akan kembali ke titik penyelamatan sebelumnya. Artinya jika ia hanya bertahan 30 menit, maka ia hanya akan kembali 30 menit bukan 1 jam penuh. Implikasinya sangat jelas. Waktu di luar batas 1 jam itu adalah masa lalu yang tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Jadi membiarkan para monster di dungeon itu bukanlah sebuah pilihan untuk mengubah nasib. Andai saja ia bisa menghabisi para orc lebih cepat, semua ini pasti bisa dicegah. Masalahnya hanya satu, ia terlalu lemah. Berkali-kali ia tumbang namun terus bangkit demi menyelamatkan gadis itu. Di tengah pertarungan yang terus berulang, Luluhart tak henti-hentinya membimbing prediksi gerakannya, kendalikan manamu. Tapi ia terus saja menemui akhir yang sama. Sierra pun tak mengerti kenapa ia berkorban sebesar ini. Bahkan sang mentor Raja Iblis mulai bertanya-tanya apa yang mendorongnya. Sierra pun tak mengerti kenapa ia berkorban sebesar ini. Bahkan sang mentor Raja Iblis mulai bertanya-tanya apa yang mendorongnya. Inilah tekad yang sesungguhnya. Jika ia menyerah, dungeon break akan terjadi dan banyak orang tak bersalah akan jadi korban. Ia lebih memilih merasakan penderitaan sekarang daripada melihat tragedi itu terulang di masa depan. Jawaban itu mengejutkan Luluhart. Sepanjang hidupnya sebagai Raja Iblis, ia tak pernah melihat pemain yang begitu peduli pada orang lain. Anak ini benar-benar berbeda. Bahkan sang pembunuh pun harus mengakui kegigihan lawannya. Walaupun ini adalah pertemuan pertama bagi si pembunuh, ia masih merasa di atas angin mengklaim tekadnya jauh lebih besar. Kata-kata itu menusuk harga diri pahlawan kita, membuatnya mulai meragukan dirinya sendiri. Namun ia tetap berdiri tegak pantang menyerah. Melihat kemajuan itu, Luluhart memutuskan untuk memberinya sebuah petunjuk. Sang mentor menyuruhnya untuk mengangkat dagu dan lebih percaya pada kemampuannya sendiri. Tapi ia masih terjebak di masa lalu melihat dirinya sebagai pecundang dan menolak fakta bahwa ia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa saja lari dan membiarkan gadis itu tiada. Tapi ia tidak melakukannya. Ia terus kembali lagi dan lagi. Tak pernah sekalipun berpikir untuk kabur. Itulah kekuatan yang sejati. Luluhart menegaskan, jika seorang Raja Iblis saja mengakui kekuatannya, maka ia tak punya alasan untuk merendahkan diri. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Pandangan Yukari menajam, ia kini bisa membaca setiap gerakan si pembunuh. Ia menghindar dan menyerang balik dengan sekuat tenaga. Peluang kemenangan yang tadinya mustahil, kini terbuka lebar. Sang Raja Iblis menyemangatinya untuk menerima kekuatan itu, dan berhenti menjadi seorang pengecut. Dan benar saja pahlawan kita berhasil membalikkan keadaan angin pertarungan kini berpihak padanya. Setiap serangan kini bisa dihindari dengan mudah, bahkan ia mampu mendaratkan pukulan telak. Sang pembunuh mulai kewalahan, ia akhirnya sadar lawannya bukanlah pemula biasa. Rasa terkejut menjalari dirinya saat ia didesak oleh seseorang yang tampak lebih lemah. Yukari lalu melancarkan serangan krusial. Ia menonaktifkan skillnya dengan sengaja membuka sebuah celah. Tentu saja, sang pembunuh tak menyadari jebakan ini dan langsung melahap umpannya. Karena skill miliknya Wave of Fear hanya bisa aktif saat lawannya membuka pertahanan. Pahlawan kita mencoba peruntungannya, namun serangannya gagal. Akan tetapi, semua ini sudah ada dalam rencananya. Momen ini membuat sang pembunuh lengah sebuah celah terbuka. Kesempatan itu pun digunakannya untuk melancarkan serangan balasan. Sayang sekali pahlawan kita sudah menduga langkah ini dan menggunakan sebuah skill untuk menghilangkan rasa sakit. Ia kemudian menjebak pedang lawannya di tubuhnya, membuat sang pembunuh membeku ngeri. Lawan tampak bingung dan terdesak. Waktu untuk bermain-main telah usai, dan begitu saja posisi pemangsa dan mangsa dalam pertarungan ini telah berbalik. Kini hanya masalah waktu sebelum serangan pamungkas mendarat. Dengan satu tebasan telak, sang pembunuh tak bisa mempercayainya. Ia berjuang menerima kenyataan bahwa ia kalah dari seseorang yang dianggap lemah. Tapi ia memang sudah tumbang, dan pada akhirnya hanya ada satu orang yang tetap berdiri tegak. Setelah pertarungan usai, bantuan dari roda 100 bunga pun tiba,
dan merawat semua yang terluka. Ternyata teman-teman Sierra juga selamat. Sierra pun menghampiri pahlawan kita untuk meminta maaf, namun bagi sang pahlawan itu bukan masalah besar, ia justru berterima kasih. Lulu Hart juga merasa sangat bangga padanya. Semua usaha kerasnya terbayar lunas membuatnya meneteskan air mata kebahagiaan. Namun ada satu hal yang tidak Lulu Hart pahami. Jika pahlawan kita ingin mengubah takdir yang akan datang, ia harus menjadi jauh lebih kuat dan mengalahkan musuh yang lebih mengerikan. Ia harus melampaui rank S dan mencapai level Raja Iblis yang tak terkalahkan sebelum ia bisa menghentikan Dumion Break. Ia akan dikenal sebagai player level Raja Iblis. Meskipun belum paham sepenuhnya, ia tetap menyetujuinya. Ia pun berjanji akan menjadi lebih kuat bahkan jika harus melewati latihan neraka dari Lulu Hart. Keesokan harinya di Asosiasi Player Jepang, pahlawan kita Yukari pergi untuk memeriksa statusnya. Petugas yang menyambutnya lebih dari terkejut melihat rentetan prestasinya, memburu para orc, lalu mengalahkan seorang pembunuh berantai yang memalsukan peringkatnya hanya untuk bersenang-senang dengan para pemula. Melakukan semua itu, bahkan sebelum terdaftar sebagai player resmi, adalah hal yang tak pernah terdengar. Petugas itu hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Saat pahlawan kita menyentuh bola kristal pengukur sihir, ia langsung dipromosikan ke rank E. Semua status kapasitas mana sirkuit sihir dan level skillnya meningkat pesat. Luar biasa. Ini berarti dia akhirnya bisa memilih kelas. Saat Yukari menunggu dengan canggung Sierra, muncul di belakangnya dikelilingi para pengawal. Yukari pun terkejut dan sedikit gugup. Lalu ia teringat bahwa sebelum regresi, Sierra adalah orang yang sangat penting putri dari konglomerat Orimachi. Dia adalah salah satu dari 8 player terkuat di seluruh dunia dengan skill tipe mentalnya yang hebat. Mata kebenaran adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Memberinya kemampuan untuk melihat menembus semua kebohongan dan tipu daya. Ia bahkan bisa melihat kelemahan dalam pertarungan, sebuah trik yang sangat berguna saat menghadapi lawan yang tangguh. Sierra sekali lagi berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan juga nyawa rekan guildnya. Ternyata itu adalah raid pertama bagi Sierra. Tapi ia berhasil menanganinya dengan sangat baik mengingat situasinya. Ia terlihat sangat senang dan menjadi sedikit akrab. Namun pahlawan kita sepertinya kurang nyaman dengan hal itu. Mereka pun memutuskan untuk makan bersama sambil membahas lebih lanjut tentang kelas pekerjaan dan sepakat untuk memilihnya hari itu juga. Tepat sekali. Sierra menjelaskan bahwa kelas adalah semacam gelar untuk mengklasifikasikan player yang terbagi menjadi 3 tipe utama, fisik, sihir, dan mental. Pada dasarnya, setiap kelas termasuk dalam salah satu tipe ini. Tipe fisik contohnya seperti warrior dan thief. Tipe sihir mencakup sorcerer dan priest. Sementara tipe mental ada summoner dan alchemist. Sebelum regresi, pahlawan kita memang sangat gemar meneliti tentang berbagai macam kemampuan. Sierra di masa depan telah memilih kelas World Master yang memberinya kemampuan tak terkalahkan jika dipasangkan dengan skill mata kebenaran miliknya, Ran. Kombinasi itu sangat dahsyat seperti senjata pamungkas dengan akurasi 100%. Kekuatannya benar-benar seperti sebuah cheat. Ada juga yang disebut dengan kecocokan kelas. Kelas, seseorang ditentukan oleh kepribadian dan skillnya. Mencocokkan kelas yang tepat akan menghasilkan kekuatan dan efisiensi yang berlipat ganda. Jika salah memilih kau, hanya akan menjadi seseorang yang bisa segalanya, tapi tak menguasai apapun. Sierra menasihatinya untuk berhati-hati dalam memilih, lalu ia pun melangkah maju untuk memilih kelasnya terlebih dahulu. Sang protagonis bingung skill uniknya yang dahsyat ini cocok untuk kelas apa. Sementara itu, Lulu Hart mengamati dengan saksama tak melewatkan satu detail pun. Tak lama kemudian, Lulu kembali dengan sebuah pengungkapan mengejutkan. Skill miliknya ternyata membuka 4 pilihan kelas pekerjaan. Fakta ini membuatnya syok karena itu adalah jalur yang hanya terbuka untuk para jenius. Tapi kejutan terbesarnya adalah ia memilih kelas Maid, padahal jalan sebagai paladin atau bahkan swordmaster terbentang di hadapannya. Namun keputusannya sudah bulat kelas Maid. Kelas ini memberikannya teknik anggun, namun kuat didedikasikan sepenuhnya untuk membawa tuannya menuju puncak kejayaan. Sosoknya akan mendominasi arena pertarungan dengan setiap gerakan yang diselimuti misteri dan aura sejarah, mengatur segalanya dari balik bayangan. Ucapkan selamat tinggal pada dirinya yang dulu sebelum ia kembali ke masa lalu. Alasannya sederhana, ia hanya ingin bisa berdiri sejajar dengan gadis pemberani di sisinya. Sierra pun tersentuh mendengar pemikiran tulus itu. Dan sekarang, tiba gilirannya untuk menentukan takdirnya. Hatinya berdebar penuh semangat. Di kehidupan sebelumnya kesempatan seperti ini hanyalah sebuah mimpi belaka. Tangannya menyentuh bola kristal, dan sistem langsung bereaksi menganalisis kekuatannya. Tapi seperti yang sudah diduga, sebuah anomali terjadi. Tentu saja hal-hal biasa tak pernah berlaku untuk karakter utama kita. Sistem mencoba lagi, dan kali ini berhasil. Nama kelas yang muncul begitu legendaris, Soul Eater. Sebuah kelas yang mampu melahap jiwa, menyerap esensi kekuatan, bahkan memerintah arwah. Namun, ada harga yang harus dibayar.
risiko terjerumus ke dalam kegelapan. Tapi kita simpan dulu cerita tentang itu. Kelas Soul Eater memberkahinya dengan skill unik, Soul Lost, Soul Trail, Soul Devour, dan Soul Harvest. Ini baru sebagian kecil dari kekuatan yang menantinya. Pahlawan kita terperangah. Selama pengalamannya, ia belum pernah mendengar kelas legendaris ini. Jika dia terkejut, maka Luluhart merasakan kengerian yang luar biasa. Semua skill itu, bukankah itu miliknya? Mungkinkah kelasnya telah direbut? Baik, dia maupun Luluhart tak pernah menduga hasil ini. Sulit dipercaya, namun semua ini terasa begitu nyata. Karakter utama kita baru saja mengambil alih kelas dan seluruh skill unik miliknya. Mungkinkah sistem menganggap Lulu sebagai bagian dari kekuatannya? Setelah keluar, ia pun menceritakan kelas barunya pada Sierra. Tentu saja Sierra ikut terkejut dengan situasi yang tak terduga ini. Dan di benak Luluhart, sebuah ide licik pun muncul. Ia mengusulkan sebuah latih tanding antara pahlawan kita dan Sierra. Sebuah ajang untuk menguji kekuatan baru mereka. Di dalam arena dua petarung yang baru saja berevolusi, itu pun bersiap. Sierra tampil dengan kostum yang imut, namun juga sedikit nyentrik, sangat pas dengan gayanya. Untung saja karakter utama kita bisa menjaga pikirannya kalau tidak pertarungan bisa selesai sebelum dimulai. Pemandangan itu, entah kenapa membuatnya bersemangat, seolah semua harga dirinya terlupakan begitu saja. Para penonton mulai memadati arena, tak ada yang mau melewatkan duel antara dua rookie paling fenomenal. Sinyal pertarungan dibunyikan, meski masih ragu pahlawan kita langsung mencoba skill pertamanya. Trail of the Soul skill ini meningkatkan kekuatan sihirnya secara drastis, tapi sebagai gantinya staminanya terkuras habis. Seketika karakter utama kita kelelahan, napasnya terengah-engah sehabis lari maraton. Beruntung skill Soul Lost datang menyelamatkan efek negatif dari skill sebelumnya langsung lenyap begitu saja. Dan baru sekarang sang mentor iblisnya itu mengaku kalau dia lupa memberitahu soal efek sampingnya. Benar-benar membantu. Sierra yang baik hati memberinya waktu untuk mencoba skillnya. Setelah pahlawan kita siap, barulah pertarungan sesungguhnya dimulai. Dengan anggun Sierra melancarkan serangan pertama. Menggunakan skillnya ia memunculkan beberapa pisau lempar dan mengarahkannya pada sang lawan. Dengan sigap pahlawan kita menepis serangan itu, tapi Sierra memanfaatkan celah itu untuk melancarkan serangan pedang yang untungnya masih bisa ditahan. Sierra tahu lawannya bisa membaca tipuan, jadi ia harus menang dengan cara yang lebih jujur adu kekuatan. Namun pahlawan kita tak memberinya jeda untuk berpikir terus, menghujaninya dengan rentetan serangan tanpa henti. Ia lalu mengaktifkan skillnya, menghilangkan semua keraguan, dan menerjang maju menembus badai serangan itu untuk duel jarak dekat. Sierra mencoba bertahan, namun kekuatan murni lawannya terlalu dahsyat membuatnya terdorong mundur. Sontak para penonton bersorak-sorai menyaksikan dua petarung muda itu bertarung sekuat tenaga. Aura sihir meledak dari tubuh pahlawan kita saat ia bersiap untuk serangan berikutnya. Sierra terpukau dengan kekuatan yang begitu besar, dan murni nyaris tak sanggup menahan gempurannya. Ia mencoba menerobos pertahanan Sierra, tapi sebuah kejutan lain dari sang gadis telah menantinya. Teknik memasak level S Sierra membuatnya mampu mengendalikan api layaknya permainan. Protagonis kita bingung apa hubungannya pelayan dengan api, tapi tak ada waktu untuk berpikir. Api langsung menyambar memaksanya untuk fokus bertahan. Dia sadar pemuda di depannya ini sudah selevel ranker S, tapi Sierra belum menyerah. Ia beralih ke pisau lempar untuk duel jarak dekat. Serangan coba ditangkis, tapi satu pisau berhasil mengenai sasaran. Melihat celah, Sierra langsung menyerang titik yang sama untuk mengakhiri pertarungan. Namun pemuda itu sudah siap. Dengan skill penghilang rasa sakit, serangan itu tak membuatnya goyah sedikit pun. Justru Sierra yang kini lengah memberi kesempatan emas untuk serangan balasan. Saat energinya di bawah 50%, kemampuannya aktif. Dengan gerakan super cepat, ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Sierra sadar kekuatan lawannya terus meningkat. Serangan dahsyat itu terlalu cepat untuk ia hindari. Sebuah tebasan kritis mendarat telak menghempaskan Sierra dan mengakhiri pertarungan. Sierra sudah menduga hasil ini, dan dengan sportif ia mengakui kekalahannya. Tapi pahlawan kita dengan polosnya malah menganggap ini hanya keberuntungan padahal ia menang telak. Sikap itu justru membuat Sierra sedikit kesal. Walaupun ia frustrasi karena merasa jauh lebih lemah, tapi tenang saja, dia memang bukan karakter utamanya. Sierra penasaran bagaimana pemuda itu bisa terus maju, seolah tak gentar sama sekali. Dalam hati protagonis kita pun mengakui pertarungannya barusan cukup hebat. Meski frustrasi semangat Sierra tak padam, ia berjanji akan menang di pertarungan selanjutnya. Tapi pahlawan kita yakin, lain kali pun hasilnya akan sama. Keesokan harinya ia dan gurunya berada di depan sebuah dungeon peringkat E. Sang guru meyakinkan ini hanya dungeon level rendah, jadi santai saja. Pemuda itu pun masuk. Namun senyum misterius terukir di wajah gurunya. Begitu ia melangkah masuk, energi sihir meledak. Dungeon itu berubah menjadi gerbang merah. Para pekerja di sekitar panik dan segera melapor ke asosiasi Hunter. Di dalam, pahlawan kita bertarung sengit dengan para monster, menebas dan menghindar secepat kilat. Ia heran kenapa monster di dungeon muda ini begitu kuat. Ia tak tahu ini bukan dungeon biasa.
sementara di luar sang guru terkesan dengan kemampuannya. Bertarung di dungeon abnormal tanpa kesulitan. Muridnya ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Sepertinya ia harus menyiapkan latihan yang jauh lebih berat, dan pahlawan kita tak tahu apa yang menantinya. Namun aura mengerikan dari sang guru membuatnya bergidik ngeri. Tiba-tiba kemampuan pemakan jiwa miliknya aktif menyerap semua mana dari monster yang dikalahkan. Seketika tubuhnya dipenuhi, mana meningkatkan kapasitas dan statusnya secara drastis. Luluhart menjelaskan kemampuannya mengubah jiwa monster menjadi mana. Semakin banyak ia bertarung, semakin kuat dirinya. Pantas saja pemilik sebelumnya tahu segalanya tentang kekuatan ini. Tapi itu baru bagian pertama. Bagian keduanya panen jiwa, membuatnya bisa memanggil arwah yang dikalahkan. Ia pun mencobanya dan mendapatkan jiwa dari ksatria lapis baja. Jiwa ini adalah inti monster yang bisa diwujudkan dengan mengalirkan mana. Ia pun melakukannya, dan sesosok prajurit berhasil ia bangkitkan. Benar-benar seperti kekuatan seorang Shadow Monarch ini, bukan sekadar pemanggilan, tapi penciptaan. Luluhart meyakinkannya prajurit itu akan semakin kuat seiring peningkatan mana miliknya. Saat itulah ia sadar guru yang diremehkannya ternyata adalah sosok yang luar biasa kuat. Prajurit barunya ikut bertarung membantunya mendapatkan 2 jiwa monster lagi untuk koleksinya. Namun pemanggilan ini hanya bertahan beberapa menit. Ia harus meningkatkan peringkat dan kapasitas mananya. Meski begitu, sang guru sangat puas dengan perkembangan muridnya. Kini hanya tersisa 1 monster. Ukurannya jauh lebih besar dan jauh lebih mengerikan. Inilah duel pertamanya melawan sang bos. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain, nama pahlawan kita mulai terdengar di kalangan elit, bahkan sampai ke telinga Guildmaster. Dari 100 Flowers Blowing Guild, kakak dari Sierra. Di dalam ruangan mewah sang Guildmaster, Sakurako menerima laporan darurat. Sebuah dungeon rank E mendadak berubah menjadi Red Dungeon akibat luapan mana yang dahsyat. Tanpa gentar sedikit pun, ia dengan santai memerintahkan tim rank B untuk turun tangan sementara pasukan 4 disiagakan sebagai cadangan. Ia pun bertanya adakah jiwa malang yang terjebak di sana, dan sekretarisnya mengonfirmasi, pahlawan kita lah orangnya. Nama itu terasa tidak asing, tapi dia hanya seorang rank I. Sakurako sama sekali tak peduli akan nasibnya. Kemudian ia meminta asistennya membawa berkas biasa, yang ternyata adalah daftar lengkap orang-orang yang berinteraksi dengan adiknya hari itu. Siapa sangka di balik penampilannya yang elegan, ia memiliki obsesi berlebih pada adiknya. Setiap orang yang mendekati Sierra harus ia selidiki. Matanya terpaku pada sebuah foto. Adiknya tengah makan siang bersama pahlawan kita. Seketika ia teringat pemuda inilah yang menjadi lawan tanding adiknya di arena. Tentu saja saat itu, ia hanya fokus pada keindahan gerakan sang adik, sampai-sampai tak memedulikan lawannya. Benar-benar gila. Hal ini justru membuat kebenciannya semakin menjadi. Kembali ke ruang boss dungeon untuk ke-24 kalinya pahlawan kita berjuang mati-matian. Sementara Luluhart malah terlihat bosan. Tapi pahlawan kita jauh dari kata santai. Ia mulai bertanya-tanya kenapa bos ini begitu luar biasa kuat. Luluhart tahu jawabannya. Bos itu telah diperkuat oleh mana dungeon. Tapi ia sengaja menyembunyikan informasi itu layaknya iblis kecil. Kau tak akan jadi lebih kuat jika tidak melawan musuh yang jauh lebih tangguh. Masalahnya pahlawan kita dijebak dalam pertarungan ini. Bodohnya ia masih percaya pada Luluhart. Namun ia terlambat menyadarinya. Sang lawan tak memberinya jeda sedikit pun untuk marah. Serangannya nyaris tak berarti sementara satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal baginya. Saat kesehatannya di bawah 50%, sebuah kemampuan aktif secara otomatis membanjirinya dengan mana. Skill uniknya juga meniadakan rasa sakit dari semua serangan. Kini dengan kekuatan penuh ia bisa bertarung dengan serius. Tanpa ragu ia memanggil monster lapis bajanya untuk mengalihkan perhatian sang bos. Perintahnya jelas fokus bertahan. Sementara ia akan mencari celah untuk menyerang dari belakang. Ia tahu prajuritnya tak akan mampu melukai monster itu sedikit pun. Harapannya mereka bisa menahannya cukup lama. Rencananya berhasil, tapi begitu pukulannya mendarat sang bos langsung mengalihkan target padanya. Dengan berpikir cepat, pahlawan kita memanggil prajurit lain di belakang lawan sambil menghindari serangan mematikan. Ia memerintahkan mereka untuk menyerang setiap kali ia menjadi target demi membuka celah untuk serangan balasan. Para prajurit bergerak sesuai perintah dan strateginya berjalan mulus. Semua ini adalah hasil dari puluhan kali kegagalan dan pengulangan. Kemampuannya memimpin prajurit sambil bertarung meningkat pesat sampai-sampai Luluhart pun mengakuinya. Luluhart tersenyum puas. Muridnya memang bersinar paling terang saat berada di bawah tekanan ekstrem. Dan yang dimaksud tekanan adalah situasi di mana ia harus berulang kali gugur lebih dari 20 kali. Kembali pada si pirang obsesif. Ia sudah menduga akhir dari semua ini. Red Dungeon hanya muncul saat mana meluap membuat tingkat kesulitannya meroket drastis. Mustahil, serangga rendahan yang berani mendekati adiknya bisa selamat. Baginya semua yang mendekati Sierra harus lenyap dan sang asisten pun hanya bisa mengiyakan. Namun saat teringat pertarungan pemuda itu dengan adiknya, ia mulai berandai-andai.
Bagaimana jika rank E itu benar-benar berhasil kembali ke dalam dungeon? Pahlawan kita mengaktifkan kemampuannya Soullost Skill. Itu memberinya kekuatan luar biasa menukar rasa takut yang telah dihilangkan. Kesehatannya anjlok di bawah 10%. Skill Abyssal Hyperactive pun aktif memberinya dorongan kekuatan yang lebih dahsyat. Dengan kekuatan ini, ia menerjang maju dan mendaratkan tebasan pamungkas yang menghancurkan sang bos, membuat Luluheart bersorak gembira. Sementara itu semua terjadi, Sakurako mulai menyadari jika rank E itu berhasil menaklukkan Red Dungeon ini, bukan hanya akan menjadi peristiwa bersejarah, tapi juga akan mengguncang seluruh sistem peringkat yang ada hingga ke akarnya. Sesaat setelah menyusun rencananya, Sakurako terperangah. Bocah itu benar-benar berhasil. Dia menaklukkan Red Dungeon seorang diri. Sulit dipercaya seorang rookie mampu menaklukkan dungeon dengan tingkat kesulitan setinggi itu. Bahkan Akizuki, si pemburu pemula yang terkenal itu, tumbang di tangannya. Sakurako teringat pertarungan latihannya. Meski gerakannya amatir, matanya tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tatapan matanya liar dan tak terduga. Entah kenapa itu justru membuatnya bersemangat. Perintahnya jelas, cari tahu semua tentang pemuda itu. Jika dia memang sehebat itu, rekrut dia. Bahkan berikan posisi ketua tim rank C milik Shikimura padanya. Shikimura jelas tak terima, tapi Sakurako adalah mutlak. Posisinya bisa lenyap kapan saja. Namun Sakurako memberinya satu kesempatan buktikan bahwa dia lebih hebat dari Ria yang misterius itu. Seluruh penyelidikan kini diserahkan padanya. Shikimura menahan geram pada si rookie misterius. Sementara itu, bidak catur Sakurako mulai bergerak. Betapa naifnya Shikimura masuk begitu saja ke dalam perangkapnya. Jika dia menyingkirkan Yukari, masalah selesai. Kalau gagal, mereka tinggal menyiapkan pesta penyambutan. Apapun hasilnya, kemenangan ada di pihaknya. Ini akan jadi tontonan menarik. Sehari kemudian para player berkumpul di depan Dungeon Vinegate. Yukari, Sierra, dan 3 anggota Guild 100 Bunga Mekar siap berpartisipasi bersama yang lainnya. Shikimura maju memperkenalkan diri sebagai pemimpin party kali ini. Dia seorang gladiator rank C dengan skill multiplikasi kekuatan dari Guild 100 Bunga Mekar. Lalu ada Suzumura rank C kelas AG dengan skill reduksi mana dan koso. Seorang sorcerer rank D yang memiliki skill bonus combo. Sierra dengan bangga menceritakan prestasi Yukari di Red Dungeon. Namun pemuda itu lagi-lagi hanya menyebutnya sebagai keberuntungan. Seorang gadis lain yang menawan ikut bergabung dalam percakapan. Namanya Yumecho Assassin rank C dari Guild Sakurayu dengan skill Genius Duel. Di sampingnya ada Yuka yang tampak mengantuk. Dia adalah Enchanter rank D dengan skill efek area luas. Terakhir Tayo Warrior rank D berbadan kekar dengan skill pengerasan. Dia tampak murung karena stagnan di rank D, tapi sang penyihir memberinya semangat. Suasana mulai cair saat mereka saling berkenalan. Namun sepasang mata mengawasi Yukari dengan niat jahat. Shikimura jelas merencanakan sesuatu yang busuk. Memasuki dungeon mereka, langsung disambut gerombolan monster kerangka. Situasi dengan cepat menjadi genting. Jumlah mereka terlalu banyak, formasi tim mulai berantakan. Gadis kecil itu mengira ini akan mudah karena ada Guild 100 Bunga Mekar yang hebat di tim mereka. Namun kenyataannya, sang tank tak mampu menahan barisan akibat serangan napas beracun dari para monster. Saat dia lengah, seekor monster menyelinap dari belakang, serangan kritis mengincarnya. Dia melihatnya tapi tubuhnya tak sempat bereaksi. Di ambang keputusasaan, sesosok bayangan melesat dan menebas monster itu tepat pada waktunya. Yukari menyelamatkannya. Mereka kini bertarung berdampingan. Yukari menjaga punggungnya sementara sang tank menutupi titik lemahnya. Melihat itu, Shikimura berteriak agar mereka kembali ke formasi. Namun mereka berdua tak menggubrisnya sama sekali. Mereka melanjutkan pertarungan dengan cara mereka sendiri. Yukari mengaktifkan penghilang rasa sakit. Secara telepati, dia meminta Lulu untuk menyalurkan mana padanya, demi menarik perhatian semua monster. Lulu pun menurutinya. Tapi sesaat kemudian dia baru sadar Yukari memanggilnya dengan nama panggilan bukan nama aslinya. Di tengah pertarungan sengit, Lulu justru menggerutu soal nama panggilan aneh itu. Yukari meningkatkan mananya dan mulai membantai para monster. Namun, napas beracun itu mulai mengganggunya. Tapi, skill spesialnya aktif, racun itu lenyap seketika dari tubuhnya. Kini, dia bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Ternyata kemampuannya juga bisa menghilangkan efek negatif dari luar. Luar biasa. Setelah masalah itu teratasi, sisa monster ini bukan apa-apa dibandingkan neraka yang ia lalui di Red Dungeon. Para player lain hanya bisa terpana menyaksikan Yukari membabat monster seolah mereka bukan apa-apa. Pada akhirnya dia membersihkan seluruh gerombolan monster itu sendirian. Tapi sifat rendah hatinya yang khas kembali muncul. Ia menyebutnya kerja sama tim, padahal semua orang hanya menontonnya melibas seluruh pasukan sendirian. Ya, setidaknya semua lega karena akhirnya beres. Semua orang lega, kecuali Shikimura. Entah kenapa amarahnya malah makin menjadi-jadi. Teringat ucapan bosnya, giginya gemeletuk menahan geram. Shikimura pun meledak membentak pahlawan kita karena berani melanggar perintahnya.
Yukari mencoba menjelaskan kalau formasi itu gagal dan akan membahayakan tim. Tapi Amara sudah menutupi telinganya. Emosinya terlalu meluap untuk sadar bahwa pahlawan kita bicara fakta. Yumecho maju untuk membela karakter utama kita dan tatapan tajam Shikimura kini beralih padanya, menuduhnya besar kepala karena statusnya sebagai model terkenal. Suasana langsung memanas. Perdebatan sengit tentang siapa pemimpin sebenarnya pun tak terhindarkan menciptakan keretakan dalam tim. Pahlawan kita yang tenang menyarankan untuk jeda sejenak, dan Sierra mendukung ide evaluasi ulang formasi mereka. Dengan berat hati Shikimura setuju, dan situasi pun mereda, guru kita hanya bisa menghela napas teringat betapa ia tak menyukai drama manusia. Tapi yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa Yukari memberinya nama panggilan. Yukari beralasan itu akan mempermudah komunikasi di medan laga, dan sang guru akhirnya mengalah. Sebagai gantinya, ia harus memanen banyak jiwa di dungeon ini. Tenang saja lulu pahlawan kita sudah merencanakannya. Sejak awal itulah tujuan utamanya. Tak lama kemudian tim tiba di sebuah persimpangan. Shikimura masih menyimpan dendam. Ia merasa posisinya sebagai pemimpin direbut oleh pahlawan kita. Dia harus membuktikan dirinya lah yang lebih pantas, bukan sang karakter utama. Maka ia pun angkat bicara menyarankan agar tim dibagi menjadi dua. Dengan senyum yang sangat cerah, seolah tak ada niat tersembunyi di baliknya. Semua orang tampak setuju kecuali pahlawan kita. Baginya membagi kekuatan di wilayah asing adalah langkah yang terlalu gegabah. Shikimura tak peduli. Ia langsung membentuk tim pertama dimulai dari dirinya. Suzumura gadis lain, dari guildnya si Loli, dan juga si Tank. Pahlawan kita mencoba menahan temannya. Namun keputusan akhir ada di tangan Shikimura. Ia berjanji akan melindungi tim jika terjadi apa-apa seperti seorang ayah. Shikimura lalu menyuruh Koso, anggota guild lainnya, untuk bergabung dengan tim kedua dan mengawasi gerak-gerik pahlawan kita. Koso sendiri bingung apa istimewanya Yukari sampai membuat suasana sepanas ini. Dia hanya ingin cepat-cepat pulang. Akhirnya keputusan pun dibuat. Tim terbagi dua, tim A berisi Shikimura, Suzumura Yuka, dan Tayo. Sementara tim B terdiri dari karakter utama kita, penyihir kita sang influencer, dan Tuan Aku Hanya Ingin Pulang. Tak berapa lama tim B langsung disambut oleh segerombolan monster. Dengan sigap pahlawan kita memberi komando, mengkombinasikan kekuatannya, dan mana lulu untuk menarik perhatian lawan menghasilkan serangan dahsyat. Penyihir kita Sierra di sisi lain, mengeluarkan kekuatan apinya yang membara untuk menyerang. Sang influencer melesatkan tebasan cepat sementara si pemalas hanya menembakkan kristal es dari kejauhan. Dia pun terkesima pahlawan kita ternyata sekuat yang diperkirakan. Keputusannya tenang dan tepat sasaran. Gerakannya sempurna. Dalam sekejap semua monster tumbang dan ia mendapatkan jiwa baru. Tepatnya jiwa penjaga sekolah. Mantap. Mereka berhasil membereskan semuanya dengan mudah, dan semua pujian tertuju pada Yukari, bahkan dari si pemalas. Tapi lagi-lagi ia terlalu rendah hati. Tentu ia tak bisa bilang kalau semangatnya muncul karena haus akan jiwa untuk dikoleksi. Suasana menjadi sedikit canggung. Sierra menyarankan istirahat setelah 2 jam bertarung. Tapi saat itu dua sosok mendekat. Itu Shikimura dan Suzumura hanya berdua. Dia memberikan alasan yang terdengar konyol. Katanya mereka kembali mengambil barang tertinggal dan sudah berpisah dari 2 anggota lainnya. Bahkan anak kecil pun tahu ada yang tidak beres dari cerita itu. Tanpa perlu kemampuan Sierra, pahlawan kita sudah tahu dia berbohong. Ia menatap Sierra, yang kemudian mengonfirmasi semua kecurigaannya. Shikimura bersumpah mereka aman, tapi Sierra merasakan kebohongan. Teman-teman mereka dalam bahaya besar. Tanpa pikir panjang, pahlawan kita langsung melesat untuk menyelamatkan mereka. Dalam hatinya ia berharap semoga mereka masih bisa diselamatkan. Sambil berlari, ia meminta Luluhart melacak sihir teman-temannya yang hilang. Lokasi pastinya tak diketahui, namun Luluhart bisa menuntunnya ke arah yang benar. Seharusnya ia tak pernah percaya pada si licik itu. Kini nasib teman-temannya di ujung tanduk. Monster penghalang tak ada artinya ia tebas semua tanpa henti karena ada urusan yang jauh lebih genting. Ia hanya bisa berdoa agar tidak terlambat. Tepat seperti dugaannya Tank dan si gadis kecil dalam kondisi kritis, sang gadis sudah tak sadarkan diri menyisakan Tank seorang. Ternyata, rombongan Shikimura sudah lebih dulu sampai di ruang bos. Tank hanya bisa berdiri menahan luka. Dan si pengecut itu, ia malah kabur membawa temannya lari terbirit-birit, meninggalkan Tank dan si gadis kecil untuk menghadapi sang bos sendirian. Sungguh pecundang sejati, ia bahkan tak bisa membuktikan dirinya lebih baik dari pahlawan kita. Dan kini Tank harus melindungi rekannya yang tak berdaya. Di hadapannya berdiri monster raksasa. Jangankan melawan menggerakkan lengan saja, ia tak sanggup. Inikah, akhirnya, ia pun pasrah bersiap menerima serangan terakhir yang akan mengakhiri segalanya. Namun serangan itu tak pernah datang. Pahlawan kita, Yukari tiba di saat yang tepat menahan serangan dahsyat itu. Dengan sisa tenaganya Tank, memperingatkan Yukari untuk berhati-hati sebelum akhirnya ia pun tumbang tak sadarkan diri. Yukari segera menarik perhatian monster itu, menjauhi teman-temannya yang terluka. Luluhart
mengungkap fakta mengerikan bos ini telah menyerap sihir dari semua monster lain. Dengan informasi baru ini, Yukari bersiap bertarung habis-habisan. Semua kemampuan diaktifkan tanpa menahan diri sedikit pun, namun bahkan dengan kekuatan penuh, ia nyaris tak bisa menghindari serangan monster yang menghancurkan. Ia berhasil menyelinap dan melancarkan serangan, tapi monster itu tak bergeming sedikit pun. Pedang mereka beradu, namun kekuatan monster itu terlalu besar. Serangannya bahkan tak meninggalkan goresan. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Ia butuh lebih banyak mana. Ia mengaktifkan ujian jiwa untuk melipat gandakan mananya, tapi efek sampingnya memunculkan rasa takut yang luar biasa. Untungnya kombinasi skill dan kemampuannya bekerja dengan sempurna. Efek samping dari ujian jiwa adalah kelemahan mental yang muncul setiap kali digunakan. Tapi skill uniknya Lost Man melawan efek itu dengan menghilangkan emosi terkait. Kombinasi yang sangat sempurna, namun ini masih belum cukup. Ia butuh kekuatan yang lebih besar lagi. Ia pun terus menggunakan ujian jiwa dan Lost Man berulang kali. Mana miliknya berlipat ganda, namun satu persatu emosinya mulai sirna. Ia kehilangan rasa takut lalu cemas, dan kemudian rasa malas. Tepat saat serangannya mulai efektif, dan ia yakin bisa menang, sesuatu yang aneh menyergapnya. Tiba-tiba dunianya menjadi putih hampa. Tubuhnya kaku tak bisa digerakkan, tanpa sadar skill Lost Man ternyata mengorbankan kemanusiaannya. Dan ia baru saja kehilangan sebagian besar darinya. Melihat celah sang monster melancarkan serangan telak yang membuatnya terlempar jauh, Luluhart sadar ada yang tidak beres dan segera datang menolongnya. Ia menjelaskan apa yang terjadi, namun kesadaran Yukari mulai memudar. Luluhart memperingatkan jika ia gagal melewati ujian jiwa ini, eksistensinya sendiri bisa lenyap selamanya. Namun suaranya tak lagi terdengar. Yukari sudah terjebak dalam ujian jiwa yang sesungguhnya. Jika ia menyerah dan kembali, jiwanya akan hancur secara permanen. Tak ada pilihan lain. Luluhart harus turun tangan dan bertarung menggantikannya. Monster itu seharusnya merasa terhormat karena akan melawan sang Raja Iblis, Luluhart, dalam wujud agungnya. Semakin ia tenggelam dalam kehampaan, kepingan memori kelam mulai menghantuinya. Dulu ia selalu ditolak, direndahkan, bahkan dikhianati oleh teman-temannya sendiri. Yang bisa ia lakukan saat itu hanyalah melarikan diri. Meski hatinya menjerit ingin berbuat lebih, ia tak punya kekuatan. Sungguh masa lalu yang suram. Ia tersadar di sebuah dimensi aneh, inilah ujian jiwa. Dan yang menyambutnya adalah sisi gelapnya sendiri. Sosok yang sama persis dengannya menatap tajam. Ujian ini ternyata terhubung dengan kekuatan sang Demon Lord Luluhart. Kembarannya menjelaskan kekuatan sejati mereka mampu memperkuat hasrat jiwa dan sihir seseorang. Namun kekuatan dahsyat itu telah lama diabaikan oleh Yukari sendiri. Karena kemampuannya, ia selalu bisa membuang sisi gelap dari ujian jiwa ini. Tapi sekarang tibalah waktunya untuk berhadapan dengan semua emosi yang telah ia singkirkan. Sisi gelapnya berkata itu mustahil, karena ia tak punya apa-apa, dan hanya akan terus kehilangan. Takdirmu takkan pernah berubah. Begitulah keyakinan mutlak dari kembaran bayangannya. Sementara itu, di dunia nyata pertarungan Luluhart melawan monster tidak berjalan dengan baik. Kekuatannya memang melemah, tapi ia tak menyangka akan kesulitan melawan monster rendahan ini. Meski frustrasi sebagai seorang guru, ia tak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun. Bukan hanya demi orang-orang yang harus dilindungi, tapi juga demi harga dirinya. Ia terus memancing sang monster bertarung demi muridnya. Ia percaya Yukari pasti bisa melewatinya. Kembali pada Yukari, ia sudah muak mendengar ocehan dari versi tiruan dirinya itu. Tak perlu diberitahu, ia sadar betul jalan hidupnya penuh dengan kesalahan. Ia tahu akan terus kehilangan banyak hal. Tapi jalan berliku itulah yang mempertemukannya dengan Luluhart. Semua penderitaannya membawanya pada kesempatan kedua untuk menyelamatkan dunia. Jadi kenapa kalau jalan hidupnya salah? Pilihan yang ia ambil tidak pernah salah. Itulah yang terpenting. Ia akan menghentikan kehancuran ini dan melindungi semua orang. Dengan tekad membara, ia menghancurkan sisi gelapnya, melenyapkan semua keraguan yang ada. Namun ada harga yang harus dibayar. Eksistensi jiwanya turun drastis. Kekuatannya memakan terlalu banyak jiwa. Saat itulah sang guru turun tangan untuk membantunya. Luluhart memberikan esensi sihirnya untuk memulihkan jiwa sang pahlawan, sementara eksistensinya sendiri meredup. Yukari pun terbebas, tepat saat di dunia nyata monster hendak melancarkan serangan fatal. Namun Luluhart hanya tersenyum. Ia tahu murid kebanggaannya telah kembali. Seperti yang diharapkan, Yukari muncul menahan serangan itu dan menyelamatkan gurunya. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi itu bisa menunggu sampai mereka membereskan monster di depan mata. Sang pahlawan telah kembali dan pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Meski risikonya besar, kekuatan baru ini sepadan. Waktunya memberi pelajaran pada monster sombong itu. Dengan aura yang dahsyat, Yukari melesat maju. Namun serangan pertamanya berhasil ditahan. Tapi Yukari tak berhenti. Ia langsung menebas satu lengan monster hingga terlepas. Monster itu mengamuk menyerang dengan membabi buta. Tapi Yukari telah membuang semua rasa takutnya. Alur pertarungan kini berbalik.
Ia tak lagi bertahan setiap serangannya begitu tajam dan terarah. Dengan lincah, ia menghindari serangan balasan dan langsung mendaratkan sebuah tendangan telak. Itu adalah gerakan yang ia pelajari dari pertarungannya melawan Sierra. Merasa terdesak, monster itu mengeluarkan jurus pamungkasnya, memanggil pasukan monster kecil yang tak terhitung jumlahnya. Luluhart segera menarik perhatian para monster kecil itu sambil berteriak bahwa energi sang bos hampir habis. Mendengar itu, Yukari pun balas memanggil pasukannya sendiri dari dalam bayangan. Monster itu tak menyangka lawannya punya kemampuan serupa. Babak akhir pertarungan yang sengit pun dimulai. Yukari berhadapan 1 lawan 1 dengan sang bos sementara pasukannya menahan gerombolan monster lain. Tak lama kemudian energi Luluhart habis. Sosoknya pun memudar kembali ke dalam pikiran Yukari. Kini tugasnya hanya satu, menuntaskan semuanya dan membersihkan sisa-sisa pertarungan. Dengan seluruh sisa tenaganya, ia melancarkan satu serangan pamungkas yang dahsyat. Musuh pun tumbang dalam satu tebasan telak. Tak lama kemudian sisa anggota tim akhirnya tiba di ruang bos. Tentu saja mereka muncul tepat setelah jagoan kita menyelesaikan semua rintangan. Waktu yang sangat pas. Mereka semua terpana tak percaya ia sanggup menaklukkan monster bos sendirian. Hanya Sierra yang mencemaskan lukanya, tapi dengan sifat mulianya ia justru meminta Sierra merawat yang lain terlebih dahulu. Namun ada satu orang yang licik. Shikimura tiba-tiba memerintahkan semua untuk diam sambil menyandera gadis kecil yang tak berdaya. Mereka benar-benar lupa pada si ular licik biang keladi dari semua kekacauan dalam petualangan ini. Semua orang tak habis pikir mengapa dia tega melakukan hal ini. Saat itulah sang pengkhianat menunjukkan wujud aslinya. Panik karena takut kehilangan pekerjaan, pikirannya menjadi kalut. Sierra mencoba menenangkannya, berharap ia masih mau mendengarkan. Tapi Shikimura sudah gelap mata. Bahkan janji Sierra untuk membantunya sama sekali tidak ia hiraukan. Keduanya tahu betul Master Guild mereka bukanlah orang yang pemaaf. Nasi sudah menjadi bubur, tak ada jalan untuk kembali. Akhirnya ia menantang pahlawan kita yang kelelahan untuk berduel. Benar-benar tindakan yang pengecut. Tapi, pahlawan kita meski lelah dan terluka, tetap menerima tantangannya. Bahkan rekannya yang lain mencoba mencegah, tapi keputusannya sudah bulat. Mungkin ini tindakan nekat, namun inilah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, sudah saatnya ia memberi pelajaran pada si ular licik yang telah menyusahkan semua orang. Shikimura langsung menyerang sementara jagoan kita bersiap bertahan. Dia pikir, ini adalah kesempatan emas selagi lawannya nyaris tak bisa berdiri. Kapan lagi ada momen yang lebih baik dari sekarang? Seorang peringkat C melawan peringkat E yang terluka parah. Tapi anehnya Shikimura tak mengerti kenapa lawannya masih bisa menahan semua serangannya. Saat HP-nya tersisa 10%, sebuah senyuman misterius terukir di wajah jagoan kita. Hanya dia yang tahu apa yang akan terjadi. Skill Abyss Soul miliknya aktif. Mananya pulih seketika, bahkan kekuatannya berlipat ganda. Sayangnya bagi Shikimura, lawannya sudah terbiasa menghadapi musuh yang jauh lebih mengerikan dari sekadar mimpi buruk. Singkatnya, Shikimura bukanlah tandingannya bahkan dalam kondisi terlemah sang jagoan sekalipun. Dengan mana yang pulih, ia memanggil Skull Lich Lord, monster boss yang baru saja ia kalahkan kini bangkit di hadapan semua orang. Saat itulah mereka sadar, pemuda di hadapan mereka bukanlah player peringkat E biasa. Mereka tak bisa membedakan apakah itu sihir pemanggilan ataukah nekromansi. Sementara itu, Shikimura baru menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Jagoan kita tak lagi menahan diri. Sang monster menyerang membuat pedang Shikimura terlepas dari genggamannya. Kini ia tak bersenjata. Ia gemetar ketakutan di hadapan makhluk yang ribuan kali lebih kuat darinya. Dia benar-benar telah salah memilih lawan. Sang monster mendekat menatap matanya, dan sisanya sudah bisa kita tebak. Setelah si pengecut diberi pelajaran, jagoan kita akhirnya tumbang karena kelelahan dan nyaris tak sanggup berdiri. Teman-temannya segera menghampiri takjub dan penasaran akan kekuatannya yang luar biasa. Tentu saja, ia tak bisa begitu saja mengungkapkan rahasia kemampuannya. Akhirnya si tanker dan gadis kecil itu pun sadar lalu berterima kasih karena telah diselamatkan. Namun seperti biasa, ia hanya tersenyum rendah hati. Hanya Sierra yang terlihat cemas ini, sudah kedua kalinya ia memaksakan diri demi orang lain. Sierra berharap suatu saat nanti, ia bisa lebih memprioritaskan dirinya sendiri. Tapi dengan level yang terpaut jauh, ia merasa tak pantas untuk menasihatinya. Perasaan itulah yang menjadi motivasinya untuk menjadi lebih kuat. Semangat karakter pendukung yang hebat, si ular licik itu tidak dihabisi. Pahlawan kita memang bukan tipe yang tega mengambil nyawa lawannya. Ia pun keluar dari dungeon dengan rasa malu, hanya untuk menerima nasib yang lebih buruk dari Master Guild-nya. Selesai dengan urusannya, jagoan kita pergi ke markas asosiasi player untuk kenaikan peringkat. Tanpa ada masalah, ia berhasil naik ke peringkat D model. Sang resepsionis heran melihat raut wajahnya yang tak menunjukkan kebahagiaan. Padahal mencapai peringkat D adalah sebuah pencapaian luar biasa, tapi semua itu tak berarti apa-apa bagi pemuda ini. Pandangannya tertuju pada tujuan yang jauh lebih tinggi. Apa peringkat D bisa menaklukkan dungeon peringkat S? Tanyanya. Jawaban sang resepsionis sudah jelas, itu mustahil.
Dan itulah alasannya. Dia harus menjadi jauh lebih kuat secepat kilat. Tekadnya bulat untuk melampaui player peringkat S sekalipun. Awalnya sang resepsionis mengira itu hanya bualan, namun mengingat lompatan kekuatannya yang luar biasa kata-katanya, tak lagi terdengar seperti omong kosong. Saat melangkah keluar, seorang pria berjas menghadangnya membawa penawaran dari Guild Sakurayu. Tepat saat itu, pria lain ikut campur dengan tawaran yang tak kalah menggiurkan. Tak lama pria ketiga muncul. Reputasinya sebagai pemuda yang melesat dari peringkat F ke D telah menyebar luas. Saat itulah ia tersadar baru 2 minggu berlalu sejak ia kembali ke masa lalu. Namun ia telah mengulang takdirnya berkali-kali, rasanya seperti berbulan-bulan telah terlewati. Ketiga pria itu mulai berdebat sengit memperebutkannya, tapi pahlawan kita tak mau ambil pusing. Di tengah kekacauan itu, ia pun diam-diam menyelinap pergi. Lulu Hart berpikir, bukankah manusia suka berkumpul dalam kelompok? Ia pasti akan mempertimbangkan tawaran itu. Tapi Yukari punya jalannya sendiri. Belajar dari guru Raja Iblisnya, dan menjadi solo player terhebat rencana yang jauh lebih keren. Karena itu, Lulu mengusulkan lokasi latihan berikutnya adalah Dungeon Lulu Hart. Yukari terperangah, namun tatapan Lulu begitu serius. Bukankah ini melompati terlalu banyak tahapan? Dungeon itu tempat di mana banyak player peringkat S menantang takdir, dan tak semuanya kembali dengan selamat. Lulu meyakinkannya, aku tahu tempat itu seperti punggung tanganku sendiri. Bagaimanapun juga itu adalah rumahku. Tetap saja firasat buruk menyelimuti Yukari. Siapa yang tidak merasakannya dalam situasi ini? Sementara itu, di Guild Bunga Mekar Shikimura, bersujud di hadapan ketuanya memberikan alasan yang tak masuk akal. Player lain melaporkan keputusan bodohmu, ujar sang ketua. Tentu saja Shikimura langsung menyangkal semuanya. Implikasinya, semua orang di tim itu berbohong. Termasuk adik kesayanganmu. Ketua guild ini memiliki obsesi yang mengerikan pada adiknya. Shikimura bersikeras adiknya pasti diancam, tapi terlambat Sakurako telah melepaskan kekuatannya. Aktivasi ekor 2, kekuatan uniknya Kitsune emas, memberinya kekuatan rubah legendaris. Seketika wujudnya berubah menjadi hibrid, manusia rubah yang mengerikan. Sakurako tak akan marah seandainya ia berhasil menyingkirkan Yukari. Tapi ia bukan hanya gagal, ia bahkan berani menyalahkan adik kesayangannya demi menyelamatkan diri. Itu adalah dosa yang tak termaafkan. Pria itu memohon ampun dengan putus asa, tapi semua itu sia-sia. Ia melepaskan jurus andalannya, 10.000 warna perisai ganda. Sebuah penjara kubus mengurung mangsanya. Di tengah jeritan putus asa, ia merapalkan konvergensi, membuat tubuh pria itu hancur berkeping-keping. Di sisi lain, adik Sakurako harus memastikan sendiri apakah Yukari sekuat yang dirumorkan. Tapi sepertinya kepintaran bukan warisan dalam keluarga mereka. Obsesi kakak beradik ini benar-benar di level berbeda. Kembali ke Dungeon Lulu Hart yang muncul tiba-tiba. Itulah dungeon pertama yang pernah muncul menandai era baru para player dan dungeon. Orang-orang menjulukinya Dungeon Primordial. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan raksasa yang menjulang tinggi. Dungeon Lulu Hart, semegah dan semengerikan biasanya. Sulit dipercaya semua ini adalah milik gadis iblis kecil yang kini menjadi guru pahlawan kita. Dungeon ini adalah area terlarang yang tak bisa dimasuki tanpa izin asosiasi player. Jadi rencana mereka adalah menyelinap masuk. Yukari pikir itu adalah misi yang mustahil. Untungnya sistem keamanan di sana sedikit longgar. Satu-satunya penjaga malah sedang tertidur pulas. Ya, siapa juga yang berani masuk ke tempat ini? Ini seperti menjaga gerbang neraka. Dengan mudah mereka pun melewati gerbang. Namun, tanpa sepengetahuan mereka sepasang mata misterius mengawasi dari kejauhan. Begitu masuk lantai pertama, hanyalah sebuah koridor yang tampak normal di mata Yukari. Ini bukanlah sebuah dungeon biasa. Lulu Hart menjelaskan lantai pertama adalah kastil raksasa seluas negara. Tanpa pemandu seseorang bisa tersesat selamanya di dalamnya. Beruntung Lulu menunjukkan sebuah jalan pintas rahasia. Pahlawan kita yang payah dalam teka-teki mendapat alat bantu sempurna dari gurunya, sebuah peta. Dia ingat pernah melihat Lulu mencoret-coret kertas ini. Meski gambarnya seperti buatan anak kecil, peta ini sangat akurat hingga membuatnya kagum. Tentu saja karena Lulu pernah tinggal di sana selama 1000 tahun, fakta itu membuat pahlawan kita semakin penasaran tentang masa lalu gurunya. Mereka pun menyusuri jalan yang anehnya begitu sepi tanpa gangguan. Lulu sengaja memilih rute yang menghindari semua monster super kuat. Harapan untuk bisa santai sampai ke ruang bos pun seketika muncul. Namun harapan itu langsung pupus saat Lulu bilang pertarungan sudah dekat. Dan benar saja sesosok monster aneh menghadang jalan mereka. Namanya Harbel, dengan wujud yang tampak seperti dari luar angkasa. Lulu meyakinkan kalau fisiknya lemah ini akan jadi kemenangan mudah. Terlalu bersemangat, pahlawan kita langsung menyerbu tanpa pikir panjang. Namun Harbel melepaskan gelombang sihir aneh ke arahnya. Seketika seluruh motivasi dan semangat juangnya lenyap tak berbekas. Sebelum sempat bereaksi, kesadarannya pun direnggut begitu saja. Tentu saja dia kembali lagi dengan perasaan yang sangat kesal. Tapi dia tahu itu murni kesalahannya karena bertindak gegabah.
Lulu pun melanjutkan fisik Harbel memang lemah, tapi sihir mentalnya luar biasa. Sihirnya berada di tingkat 7 level yang hampir mustahil untuk ditahan. Pahlawan kita tidak mengerti seberapa dahsyat level itu. Penyihir jenius hanya bisa mencapai tingkat 3, bahkan ranker top terhenti di tingkat 6. Jadi bisa dibayangkan betapa gilanya kekuatan sihir tingkat 7. Yukari tak percaya monster tadi setara atau bahkan melebihi para S-rank. Namun logika semacam itu tak berlaku bagi pemilik skill unik Lost Man. Untuk melawan sihir kemalasan dia hanya perlu membuang rasa malasnya. Inilah strategi rahasianya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Di tempat lain seorang biarawati melaporkan adanya penyusup di dungeon suci. Rupanya mereka lah sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. Dia percaya siapapun yang menantang tempat itu adalah pendosa. Dia adalah Yoro Beata-Atrik ranker S peringkat 6 dari gereja dungeon suci. Di balik wajahnya yang jelita tersimpan sebuah niat yang kelam. Dia berencana menyucikan pahlawan kita saat dia keluar dari dungeon. Sementara itu, sang teman influencer sedang membanggakan aksi heroik Yukari. Dia bercerita pada Senzaki Kira ranker S yang dijuluki Dewa Prajurit. Mendengar prestasinya, Kira pun mulai menaruh minat pada pahlawan kita. Tapi dia khawatir koneksi Yukari dengan Guild 100 Flowers akan membawa masalah, terutama jika sampai menarik perhatian Master Guild mereka yang sangat angkuh. Sang adik influencer pun memohon pada Kira dengan mata anak anjingnya. Lulu Kira setuju untuk membantu dengan cara melatih Yukari sampai babak belur. Sepertinya bantuan yang satu ini akan terasa sedikit berbeda. Sayangnya sang kakak bukanlah orang biasa. Sebuah laporan yang ia terima membuatnya begitu terkejut. Sosok yang ia cari ternyata berada di dalam dungeon Lulu Heart. Sementara itu, di dalam dungeon pahlawan kita tengah kewalahan menghadapi monster aneh. Setiap serangannya begitu dahsyat, bahkan getarannya saja membuat tubuhnya gemetar hebat. Meski serangan mentalnya dibatasi monster itu, tetap menjadi lawan yang sangat merepotkan. Ia pun mengerahkan kemampuannya memanggil kesatria lapis baja untuk menyerang dari dua sisi. Monster itu langsung terpancing dan menyerang sang kesatria membuat pertahanannya terbuka untuk sebuah serangan telak. Setelah itu, ia memanggil kesatria lainnya. Kali ini kesatria sekolah yang muncul untuk mengulang strategi yang sama. Ia tahu kelemahan monster itu adalah rasa penasarannya yang tinggi. Setiap kali melihat sesuatu yang asing, ia cenderung akan langsung mengejarnya. Ia sadar trik yang sama, mungkin takkan seefektif sebelumnya, tapi itu cukup untuk memecah konsentrasinya dan memberinya celah untuk menang. Semua berjalan sesuai rencana. Monster itu terlambat bereaksi, dan pahlawan kita berhasil mendaratkan satu lagi serangan pamungkas yang menyelesaikannya. Ia pun berhasil mendapatkan jiwa monster itu, beserta kekuatan sihir dahsyat yang terkandung di dalamnya. Dengan bangga ia memanggil jiwa yang baru saja ia dapatkan pada percobaan pertama. Makhluk itu muncul seperti yang diharapkan, dan kini setelah tidak lagi mencoba menyerang wujudnya ternyata cukup menggemaskan. Pahlawan kita bahkan mencoba mengelusnya, tapi seperti hewan liar makhluk itu justru menggigitnya. Ya gigitannya cukup dalam. Ia tak pernah menyangka jiwa panggilannya sendiri bisa berbalik menyerangnya. Tapi Lulu Heart menjelaskan jiwa itu masih terlalu kuat untuk ia kendalikan dengan kekuatan sihirnya saat ini. Wajar jika ia melawan karena setiap jiwa memiliki kehendaknya sendiri. Pada dasarnya mereka terbuat dari tekad murni. Lulu Heart meyakinkannya ia hanya perlu menjadi lebih kuat lagi, maka jiwa Harbel itu akan tunduk dengan sendirinya. Semakin kuat seekor monster, maka semakin kuat pula kehendaknya. Artinya, butuh kekuatan yang lebih besar untuk mengendalikannya. Pahlawan kita kemudian meminum air dari sebuah mata air. Bukan hanya menyegarkan kekuatan sihirnya langsung terisi penuh. Ternyata mata air itu adalah sumber sihir buatan yang berfungsi untuk memulihkan mana. Ia butuh mana yang jauh lebih besar jika ingin menggunakan prajurit barunya secara efektif. Saat ini, ia bahkan nyaris tak sanggup untuk sekadar membuatnya tetap ada. Lulu Heart mengungkap bahwa mata air itu sengaja dipasang oleh bos di lantai pertama. Rupanya sang bos menyukai pertarungan yang adil, tapi entah kenapa para manusia tidak pernah menggunakannya. Mungkin karena tandanya yang sangat mencurigakan, seolah meneriakkan jebakan. Tapi ia bersyukur karena sekarang ia bisa bertarung tanpa henti. Melumpuhkan sihir mental mendapatkan jiwa Harbel, lalu memanggilnya untuk melawan monster lain ini adalah metode latihan yang luar biasa gila. Untungnya karakter utama kita bukanlah sosok lemah seperti dulu lagi. Ia kemudian memanggil kesatria lapis baja miliknya dan menjadikannya umpan untuk memancing monster Harbel yang lain. Kemudian ia memerintahkan Harbel miliknya untuk menggunakan sihir mental pada mangsanya. Gelombang sihir itu langsung melumpuhkan targetnya membuat mereka tak bisa menggunakan skill. Ini memberi mereka mangsa empuk yang bisa dihabisi dalam satu serangan. Ia pun berhasil mendapatkan satu lagi jiwa Harbel untuk menambah koleksi pasukannya. Lulu tidak begitu suka dengan metodenya. Ia lebih mengandalkan serangan kejutan daripada benar-benar meningkatkan kemampuan bertarungnya. Tapi hey, kemenangan tetaplah kemenangan. Sebuah item muncul saat ia merayakan kemenangannya. Benda itu berbentuk sebuah kunci. Ia sempat bingung tapi Lulu langsung tahu kunci apakah itu. Ternyata itu adalah kunci untuk sebuah peti harta karun. Sesuatu yang belum pernah dilihat pahlawan kita sebelumnya.
Cukup aneh karena dungeon dan peti harta adalah dua hal yang tak terpisahkan. Tapi ia memang belum banyak menjelajahi dungeon sejak kembali. Terlepas dari itu, kini mereka punya kuncinya, dan Lulu sangat antusias dengan isinya. Sementara itu kembali ke kakak beradik Senzaki. Ia masih tak habis pikir apa yang dilakukan Yukari di dungeon Lulu Heart melawan monster, sendirian adalah tindakan yang sangat gegabah. Pahlawan kita dan Lulu tiba di sebuah pintu raksasa yang terbuka, menampakkan sebuah ruang harta yang lebih megah lagi. Emas berkilauan di mana-mana sejauh mata memandang. Benar-benar bagaikan surga dunia. Ada begitu banyak senjata kuat yang membuat pahlawan kita sangat ingin menyentuhnya. Tapi sebuah peringatan menghentikannya. Jika ada orang lain selain pemilik sah yang menyentuh senjata itu, sebuah jebakan akan terpicu. Jadi menyentuhnya bukanlah sebuah pilihan. Mereka harus bersemangat dan melanjutkan misi utama mereka. Lulu membawanya ke sini untuk satu tujuan khusus. Mengambil sebuah item krusial yang sangat penting untuk perjalanannya ke depan. Setelah mencari-cari akhirnya ia menemukan peti hartanya. Lulu memperingatkannya untuk berhati-hati agar tidak mengaktifkan mimik. Di dunia fantasi, tak semua pepeti harta berisi kekayaan. Beberapa di antaranya adalah monster licik bernama mimik, salah sentuh sedikit ia akan menunjukkan wujud aslinya. Deretan gigi tajamnya siap memangsamu. Untungnya pahlawan kita sudah punya kuncinya. Dan dari dalam peti itu, muncul sebuah item kelas legendaris. Inilah dia Last Elite Item, konsumsi kelas S yang mampu memulihkan H, P, dan MP secara total. Bukan cuma itu, item ini juga meningkatkan HP dan MP maksimum untuk sementara. Semua kutukan dan penyakit langsung sirna pahlawan kita sampai keringat dingin melihatnya. Apa dia pantas menerima item sehebat ini? Dia pun berharap sang Ratu Iblis tidak akan memintanya kembali. Tapi bagi Ratu Iblis Lulu Heart item itu bukan apa-apa. Malah dia masih punya banyak hadiah lain yang ingin diberikan. Berikutnya, sebuah equipment kelas dunia yang bisa meningkatkan kapasitas mana hingga 1,5 kali lipat. Mata pahlawan kita terbelalak tak percaya. Belum selesai muncul lagi Infinitus Vault Pendulum, sebuah equipment yang bisa menyimpan 700.000 item, lalu ada Eterno Alma Artefak kelas S, yang membuat senjata tak akan pernah rusak. Dipakai sekali senjatamu akan abadi, bahkan setelah pertarungan paling dahsyat sekalipun. Dan ini dia Ring Lingua Artefak, yang membuat pemakainya bisa mengerti semua bahasa manusia. Sebuah alat komunikasi super canggih yang memfasilitasi pemahaman lintas bahasa, namun kekuatannya hanya berlaku untuk manusia, bukan untuk makhluk lain. Pahlawan kita benar-benar tak menyangka bisa membawa pulang semua harta karun ini. Tapi semua ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan Ratu Iblis. Dia bahkan ingin memeriksa brankas harta lainnya. Namun membayangkan harus bertemu monster lagi, membuatnya mengurungkan niat. Pahlawan kita sudah lebih dari cukup dengan apa yang didapat. Mendapat lebih banyak item malah terdengar menakutkan baginya. Tepat sebelum pergi Lulu teringat ada satu hal lagi. Sontak pahlawan kita jadi penasaran. Tapi Lulu menolak memberitahunya. Ini kejutan, katanya sambil tersenyum jahil. Beberapa waktu kemudian, pahlawan kita berhadapan dengan monster elemental petir. Wujudnya seperti kucing imut, tapi siap menyetrumnya hingga tak berdaya. Dia pun memanggil prajurit barunya monster elemental air untuk menahan serangan listrik dari si kucing. Menggunakan air untuk menahan listrik, kedengarannya memang bukan ide yang bagus. Tapi ingat dia adalah karakter utama. Tentu saja perisai takdir selalu melindunginya. Lalu Harbel muncul dan membuat musuh terpaku. Saat itulah dia melancarkan serangan pamungkas yang menaklukkan si kucing petir. Dan begitulah koleksinya bertambah 1 jiwa elemental petir. Tapi pertarungan belum usai. Seekor monster elemental api tiba-tiba muncul di belakangnya. Untungnya dia sigap dan langsung mengerahkan monster airnya untuk bertahan. Nah, kali ini kombinasi yang sempurna, air melawan api tentu saja berhasil. Masih jadi misteri bagaimana pertarungan sebelumnya berhasil. Kali ini pahlawan kita dan Harbel melancarkan serangan ganda mengejutkan monster api yang lengah. Sebuah serangan telak yang dahsyat. Akhirnya jiwa elemental api berhasil didapatkan. Sosok elemen api merah dengan rambut yang berkobar dan mata yang menyala-nyala. Kekuatannya adalah memanipulasi api untuk menyerang dan menciptakan dinding api untuk pertahanan sempurna, bahkan kebal terhadap serangan berelemen api. Dia akhirnya berhasil. Lulu Heart pun memujinya atas kerja kerasnya. Padahal dia harus mencoba berulang kali hingga tak terhitung jumlahnya sebelum meraih kemenangan ini. Semua ini berkat item kelas S lainnya, sebuah pendulum dengan ukiran rune kuno yang punya efek luar biasa. Item ini memberi bonus serangan khusus terhadap musuh tipe elemental, padahal normalnya serangan fisik tak akan mempan pada mereka. Sama halnya dengan serangan atribut yang sama seperti api melawan api. Tapi dengan pendulum ajaib ini, serangan fisiknya kini bisa melukai monster elemental, bahkan makhluk tipe roh sekalipun. Pahlawan kita berpikir alangkah hebatnya jika dia juga bisa menggunakan sihir elemental. Pertarungan pasti akan jauh lebih mudah. Lulu Heart hanya menatapnya bingung.
Dia langsung melanjutkan ke misi berikutnya mengalahkan monster boss, Yukari pahlawan kita, sampai harus memastikan pendengarannya. Perjuangan mereka di sini sangat berat, setiap kemenangan diraih dengan susah payah berulang kali. Tidak mungkin Lulu menyuruhnya melawan monster level boss sekarang dan berharap menang. Setidaknya dia harus menaikkan levelnya berkali-kali dulu untuk mendapatkan kemampuan yang lebih kuat. Tentu saja permohonannya tak didengarkan oleh Sang Ratu Iblis. Lulu lalu menjelaskan kenyataan yang harus dihadapinya. Raja Iblis yang harus mereka kalahkan jauh lebih mengerikan. Level kekuatannya benar-benar berbeda dari semua musuh yang pernah ia temui. Kekuatan mereka luar biasa besar dengan gaya bertarung yang brutal. Siapapun yang menjadi lawannya pasti akan kewalahan. Jika dia ingin memiliki secercah harapan untuk menang, kekuatan pinjaman saja tidak cukup, ia butuh pengalaman tempur sejati. Lulu hanya bisa membimbing dari sisi memberinya item jiwa dan kekuatan sihir. Namun pada akhirnya takdir dunia ada di pundaknya sebagai satu-satunya harapan. Dialah yang harus berpikir dan berjuang menaklukkan ancaman besar dalam 6 tahun ke depan. Kesadaran itu menyalakan kembali semangatnya membuang semua keraguan. Lulu tersenyum yakin karena percaya sang pahlawan bisa menaklukkan lantai ke-1 ini. Dengan sedikit dorongan semangat, ia pun melangkah masuk ke ruang sang bos. Jika ingin menyelamatkan dunia ini adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Di hadapannya berdiri seorang gadis elf yang anggun memesona namun menyimpan kekuatan luar biasa. Ia bertekad akan menang meski harus mengulang pertarungan ini berkali-kali. Sang penjaga memperkenalkan diri sebagai Serendiana Abdi, setia Raja Iblis Luluheart. Ia menjelaskan siapapun yang mengusik kedamaian sang Raja Iblis harus membayarnya. Cahaya suci terkumpul di tongkatnya bersinar terang, laksana pusaka dari surga. Dan seberkas sinar melesat lebih cepat dari kilat. Sebelum sempat bereaksi dunianya menjadi gelap, ia kembali ke titik awal 1 jam sebelumnya. Ia tak percaya dikalahkan dengan begitu mudah. Lulu muncul dengan senyum jahil. Sudah butuh bantuanku. Tapi ia menggeleng. Ia teringat lintasan serangan tadi, meski cepat arahnya lurus. Jika ia fokus pada gerakan tongkatnya, pasti ada celah untuk menghindar. Mengumpulkan kembali sihirnya, ia melangkah maju sekali lagi dengan tekad baru. Serendiana menembak lagi. Tapi kali ini ia fokus pada tongkat itu dan berhasil menghindar. Meski pendaratannya tak sempurna, ia berhasil selamat. Serendiana tampak terkejut lalu tersenyum. Baiklah, saatnya aku sedikit lebih serius. Dan saat kalimat itu terucap, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Api kegelapan dipanggil membentuk lingkaran sihir raksasa yang mengerikan. Ledakan dahsyat menerjangnya dengan panas yang luar biasa. Kali ini tak ada jalan untuk lari. Ia hanya bisa mengingat momen itu sebelum lenyap di telan lautan api. Ia kembali lagi dan menyadari aktivasi sihir api butuh sekitar 3 detik. Dengan waktu yang tepat, ia bisa lolos. Ia berhasil menghindari serangan cahaya itu lagi, dan kali ini ia memanggil elemental api. Tepat saat serangan dilepaskan, dinding api raksasa muncul melindunginya dari ledakan. Serendiana tampak geli, menjelaskan bahwa elemental api kebal terhadap sihir sejenisnya. Namun ia mengingatkan mana milik sang pahlawan hampir habis, dan tubuhnya sudah diambang batas. Seketika api kembali berkobar di sekelilingnya menelannya dalam sekejap. Gunakan pemanggilanmu lebih efisien. Saran itu terdengar sebelum ia lenyap sekali lagi. Dia sadar pemanggilan elemen kuat harus dilakukan di saat yang paling tepat. Strategi baru ini memberinya sedikit kemajuan. Namun ia tetap tumbang berkali-kali oleh sihir petir, tanaman merambat, dan kegelapan yang terus mengejarnya. Ia menemukan sebuah celah kecepatan Serendiana. Merapal mantra ternyata lebih lambat dari waktu pemanggilannya. Setelah percobaan berulang kali, ia sadar bahwa sihir mental sama sekali tidak berguna. Mantra kegelapan terus memburunya dan sihir air mampu membekukannya di tempat. Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, ia menyadari sebuah pola tatapan tajam Serendiana adalah pertanda sihir air akan datang. Sang penjaga pun mengejeknya sebagai domba kecil yang malang. Namun meski terus-menerus tumbang, ia menolak menyerah. Tatapan penuh keyakinan dari Lulu menjadi sumber kekuatannya. Keyakinan itu membakar semangatnya, mendorongnya untuk terus berlari maju. Dia mengelak dari ledakan api, berteriak menantang kalau dia takkan menyerah. Meski berkali-kali tumbang, dia terus merangsek maju hingga akhirnya berhasil mencapai kaki sang musuh dengan bangga. Serendiana menghela napas tak terkesan. Menurutnya dia hanya beruntung lalu bertanya, "Apa kau pikir ini batas kekuatanku?" Tiba-tiba cahaya menyilaukan terpancar darinya diiringi peringatan bahwa yang menantinya hanyalah keputusasaan. Mantra terlarang terucap, seketika 5 elemen berputar di sekelilingnya menciptakan badai kehancuran. Api membara saat bumi bergetar hebat. Petir menyambar langit diiringi guntur yang mengguncang bebatuan. Es menyebar membekukan udara, angin ganas mengiris segalanya, dan cahaya suci menelan semua bayangan. Dia mengarahkan tongkatnya melepaskan serangan gabungan yang bertujuan untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dia hanya bisa terpaku saat kekuatan dahsyat itu menelannya dan menghapusnya dari eksistensi. Di jalanan, Kira dan Umechko berlari kencang. Umechko terengah-engah bertanya, "Apa dungeon Luluheart sebegitu bahayanya?" Kira tak langsung menjawab, malah balik bertanya, "Kau ingat insiden penyerbuan besar-besaran di Luluheart?" Umechko mengangguk. "Ah iya,
Waktu itu aku masih jadi model, jadi cuma dengar gosipnya saja. Itu penyerbuan yang gagal total kan? Kira mengoreksi dengan nada serius, bukan sekadar gagal. Itu adalah bencana. Dia menjelaskan 6 guild Esrang dan 12 guild Sarang ikut serta termasuk para elit dari dalam dan luar negeri. Tapi, semuanya musnah. Mata Umechko terbelalak kaget. Bagaimana mungkin tim sekuat itu bisa hancur lebur? Kira melanjutkan seolah sang bos terus-menerus menekan mereka dengan combo yang melampaui refleks manusia. Dia menjelaskan bahwa dungeon tingkat Esrang itu seperti dunia tersendiri dengan aturan yang dirancang untuk menghancurkan para penantangnya. Petualangan di Lulu Heart dimulai di hutan elf. Tanpa ujung tempat para elf licik dan monster mengerikan terus mengintai. Hutan itu sendiri berubah menjadi labirin psikologis yang mampu mengacaukan pikiran paling tajam sekalipun. Saat sebuah kastil raksasa tiba-tiba muncul stamina dan kewarasan mereka sudah di ambang batas dan pasukan penyerbu sudah berkurang sepertiganya. Umechko mengerutkan kening. Kalau begitu kenapa mereka tidak mundur saja? Karena Sakurako ada di dalam, jawab Kira tegas. Alasan itu sudah lebih dari cukup untuk terus maju. Umechko mengangguk paham. Tak ada yang akan lari jika orang yang mereka sayangi terjebak dalam mimpi buruk. Dengan suara yang lebih berat, Kira melanjutkan bahwa para anggota terkuat masih bertahan, memberikan harapan bagi yang lain untuk terus berjuang. Namun saat mereka akhirnya berhasil mencapai ruang bos, hanya 4 orang yang tersisa. Keempat orang itu adalah dirinya sendiri, Sakurako Kagamina, Kyoiro peringkat 12, dan Jimokueka peringkat 19. Umechko berseru kaget. Itu kan tim impian Jepang, bagaimana bisa formasi sekuat itu kalah? Kira menjelaskan bahwa pada awalnya mereka mengira pertarungan akan seimbang, tapi ilusi itu hancur saat Serendiana mulai serius. Dia menggunakan sihir ganda diam-diam merapal mantera terlarang yang membuatnya bisa mengendalikan 5 elemen sekaligus. Saat itulah penyerbuan yang penuh harapan berubah menjadi keputusasaan murni. Seolah-olah, sang bos berhenti bermain adil. Kembali ke masa kini, Serendiana melepaskan sihir 5 elemen ke arah Kira melenyapkannya dalam sekejap. Begitu hidup kembali dia sadar, walaupun dia bisa memanggil roh yang menguasai tiap elemen, itu tak ada gunanya. Paling-paling dia hanya bisa memanggil 2 roh sekaligus. Tapi risikonya mana miliknya akan terkuras habis dalam hitungan detik. Dari belakang Lulu Heart, memanggilnya memastikan keadaannya. Aku baik-baik saja, jawabnya menyuruh Lulu Heart, terus maju sambil mengaktifkan skill yang menenangkan pikiran. Lulu Heart mengawasinya dengan tatapan tajam, diam-diam mengerti apa yang coba dilakukannya. Serendiana menembakkan sihir api. Dia menahannya dengan roh api, sambil memaksakan diri untuk maju. Namun dia nyaris tak bisa menahan panasnya, sebelum serangan elemen lain menghantam dan membuatnya lenyap. Dia hidup lagi, maju lagi, dan terhapus lagi. Push. Dia terus mengulangi perjuangan tanpa harapan itu, berpegang pada keyakinan bahwa pasti ada jalan keluar. Setiap kegagalan menguras fokusnya hingga kesadarannya memudar. Mananya akan habis jauh sebelum dia bisa mendekat, dia butuh cara yang lebih efisien. Tiba-tiba, Serendiana menembakkan sihir air. Instingnya menyuruh menghindar, tapi serangan itu meleset. Dia baru sadar itu tipuan saat gelombang lain menghantamnya dari depan. Serangan ganda itu membuatnya tersingkir sekali lagi. Rasa frustrasi memenuhi dadanya. Dia terus-menerus dipermainkan oleh kelima elemen sang musuh, dan keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Berlutut dalam keputusasaan, dia menggertakkan gigi, mengakui, walau Lulu Heart masih percaya padanya, dia tak bisa menemukan celah kemenangan. Di ambang batas kemampuannya, ia memakai metode terlarang dari Lulu Heart. Losman kembali aktif. Bukan cuma cemas, kini rasa takut dan paranoia menguasainya. Namun seketika pikirannya menjadi jernih setajam pedang. Ia yakin Lulu Heart punya alasan membawanya ke sini, sebuah tujuan mulia yang lebih dari sekadar latihan biasa. Ia pun mengakui kelemahannya, dan saat itu sebuah percikan muncul bersama kilasan semua pertarungannya. Terungkaplah sebuah kebenaran Lulu Heart, membuatnya bertarung justru untuk menyadarkan kelemahannya. Dalam hati ia berterima kasih. Sementara Lulu Heart hanya tersenyum jahil, seolah tak mengerti apapun. Kira menggenggam senjatanya lebih erat saat ruang bos kembali muncul di hadapannya. Dan di langkahnya yang terasa seperti percobaan ke-100. Ia menatap Lulu Heart dengan mantap, berkata bahwa kali ini ia tahu cara menaklukkan Serendiana. Lulu Heart menantangnya, tunjukkan jawaban yang kau temukan dari perjuangan tanpa akhir itu. Dengan gema kalimat itu, ia melangkah masuk. Serendiana mengangkat kepala dengan senyum tipis. Beberapa saat kemudian, Serendiana berkomentar, metodemu menarik, mengandalkan sebuah prinsip sederhana. Waki, maki, mamiki, yakatan, batashi, malki, bahwa setiap elemen mampu menetralkan sihir dari atributnya sendiri. Kobaran api dahsyat melesat ke arahnya dari sihir Serendiana, namun ia tetap tenang. Jiwa apinya membentuk perisai sempurna melenyapkan serangan itu dengan mudah. Serendiana tampak terkesan.
Tak kusangka kau menahannya begitu saja. Kira hanya menyeringai, bagaimana kalau kita mulai serius sekarang? Kalimat itu membuatnya terkejut. Ia menatap Kira seolah melihat sosok yang benar-benar baru. Tapi Kira tidak berhenti. Ia justru menantangnya untuk memakai sihir gabungan 5 elemen. Permintaan itu semakin mengejutkannya. Sangat sedikit yang tahu ia memiliki jurus itu. Bagaimana kau tahu, tuntutnya. Tapi Kira menolak menjawab dan Serendiana mengabaikannya. Aku takkan terpancing provokasi murahan, ujarnya. Lalu ia menambahkan, tugas sang terkuat adalah mematahkan keangkuhan. Dan bibir Serendiana pun mulai merapal mantra. Dugaannya terbukti. Lingkaran sihir raksasa terbentuk bersinar dengan 5 warna elemen yang berbenturan hebat.